What is up? Gue Chandra Leo selaku director dan juga inisiator dari Rewind Indonesia 2020 bersama Aulion, partner directing gue, dan juga dengan tim inisiator lainnya yaitu Ando Vida Lopez, Jovela Lopez, dan juga Nessie Judge. Kita ingin mengucapkan terima kasih atas semua apresiasi atas karya kami di Rewind Indonesia 2020. Jujur masih overwhelming dengan reaksinya, kita pasti bangga dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Di video kali ini gue pengen point out beberapa hal dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian lagi perbincangan di sosial media. Gak usah kita, ini dari gue sendiri. Gue mau start dari pertanyaan, kok Rewind 2018 nggak ada sih di Rewind Indonesia 2020, bagian flashbacknya gitu lah. Gue bisa jawab dengan sangat singkat, karena itu jatuhnya sponsornya kompetitor. Jadi dari awal, dari waktu pre-visualization, di editing itu gue yang edit previous-nya, udah ada di draft keberapa gitu, ada Rewind 2018, tapi karena ada brand dengan sponsor yang kompetitor dengan brand yang kita ada di Rewind tahun kemarin, kita harus ke bagian sana. Oke? Dan yang kedua adalah gue pengen point out ke komentar-komentar yang lagi diperbincangkan juga soal kok si ini nggak ada, kok si itu nggak diajak, circle rewind A, circle rewind B, bla bla bla, circle square, persegi panjang. Buat gue komentar kayak gitu sangat disayangkan. Kenapa? Gue justru benar-benar berterima kasih atas semua yang komentar, atas semua nih yang sadar dan bisa menelaah kalau Rewind Indonesia itu bisa kejadian di tahun kemarin. Karena jatuhnya mungkin lupa nih yang komentar kayak gitu, kayak setelah, pasti kan mereka komentar setelah nonton tuh, wah kok sini nggak diajak. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat-sangat sulit buat kita, pastinya karena kita harus melewati yang namanya pandemi COVID-19. Dan sampai sekarang teman-teman masih ada, oke? Masih ada, jadi tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Dan gue pengen point out ke situ sebenarnya. Jadi yang ngerjain Rewind Indonesia itu ada banyak. Jadi di luar dari kita berlima ini, masih ada kru-kru yang jatuhnya banyak juga yang ngerjain Rewind Indonesia, yang dimana mereka tuh harus jaga kesehatan dan jaga keselamatan selama berbulan-bulan, sampai di hari syuting mereka juga harus mesti jaga kesehatan dan keselamatan mereka. Jadi sekali gue benar respect ke orang yang kayak sadar dan bisa menelaah kayak anjrit mereka bisa bikin loh di masa sulit seperti ini. Karena begini jadinya, kita waktu pertama kali ngajak siapa-siapa aja yang akan masuk ke Rewind Indonesia, itu kita buka di Instastory. Kita tanya ke kalian semua, siapa yang mau ada di Rewind Indonesia tahun ini. Di saat itu belum ada gambaran sama sekali Rewind Indonesia bakal kayak gimana. Jadi kita ngajak mereka dengan idea, oh akan ada Rewind tahun ini, udah gitu aja. Nggak tahu kayak gimana megahnya. Lalu kita sortir dari jawaban-jawaban kalian. Jadi ini dari kalian kita sortir nama-namanya. Terus kita coba invite gitu kan, dengan posisi di mana kalau dari sendiri gue nggak terlalu involved di bagian invitation gara-gara gue harus concepting dan juga ngurusin soal prepare dengan Aulion. Jadi kayak Yon gue mesti ngerjain gini, lu ngerjain yang ini, terus kayak mereka minta tim untuk kayak Chan chatin sini dong untuk invite. Yaudah oke, gue invite, tapi Yon ini udahlah, itu ya udah, it's done. Akhirnya kita harus melakukan pengorbanan di mana kita nggak bisa masukin berbagai banyak atau bermacam-macam creator dalam video ini gara-gara sekali lagi kepentingan utama kita itu adalah keselamatan dan kesehatan. Itu dia, di sana poinnya. Jadi berakhir sebenarnya dari scale YouTuber atau creator yang datang secara fisikal itu jadinya nggak banyak. Dan ditambah kita harus mencari atau meminta kreator-kreator yang siap untuk syuting dengan konsekuensi seperti itu. Mereka harus, konsekuensinya adalah mereka harus datang dengan syuting dengan masa pandemi seperti ini. Jadi mereka harus sehat, dan juga harus ngadain kita ada rapid test juga nanti di sana. Dan mereka harus apapun yang terjadi terima dengan konsekuensi di saat syuting, yang dimana kita harus minta mereka syuting sampai berjam-jam nunggunya. Syutingnya mungkin kayak cuman 4-5 detik. Habis itu nunggunya yang harus sampai 5-6 jam. Nah, sekali lagi buat mereka-mereka ini yang udah syuting, respect abis, thank you banget. Gue kayak gila sih mereka mau nunggu selama ini untuk scene yang jatuhnya mungkin gak nyampe 10 detik. Thank you banget dari gue. Dan cari orang kayak gitu gak gampang.
Oke, justru gue respect dengan teman-teman nih, ada beberapa individu atau personal atau creator yang kayak gue mau dong, gue aja ikutan dengan mengikuti semua prosedurnya gitu loh. Justru kita butuh yang kayak gitu, kita butuh kayak inisiatif yang seperti itu di saat kita susah untuk kayak ngumpul-ngumpulin dengan prosedur yang seperti ini. Sampai saatnya kita selesai syuting dan juga video juga selesai, itu kita di idea, di mindset dimana kita deg-degan nih di saat rilis, itu semua mesti selamat, semua mesti sehat. Karena apa? Karena kalau misalkan setelah syuting mungkin selamat dan sehat semuanya, tapi di saat video keluar bisa aja ada potensi atau amit-amit kan, amit-amit gak ada yang tahu, bisa aja ada yang nggak selamat sampai di saat video keluar. Dan itu akan sangat menjatuhkan Rewind Indonesia 2020. Dan di mana image yang teman-teman bilang, oh ini adalah video terbaik di tahun 2020, bisa menjadi video terburuk di tahun 2020. Karena apa? Karena memakan korban. Jadi itu poin gue sebenarnya. Jadi gue sangat disayangkan ketika komentarnya kayak, kok si ini nggak diajak, kok si itu nggak diajak. Gue justru nggak masalah ngebaca komentar itu sekarang, karena mendingan begitu daripada komentarnya, wah si ini udah nggak ada, wah si itu udah nggak ada ya. Intinya balik lagi ke kalian lah. Oke, kalian berhak untuk komentar seperti itu. Gue cuma share dari perspektif gue soal hal ini. Dan ya, COVID-19 masih ada. Jaga kesehatan dan keselamatan kalian semua. Terima kasih banyak.